Salam, selamat pagi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kembali kita berjumpa di dalam sarapan rohani Jemaat Galang Nihya Ambian Base di hari yang ke-8 bulan Desember 2022 ini. Kita akan baca dan merenungkan firman Tuhan yang kita ambil dari bacaan puji dan janji yang sudah disiapkan bagi kita. Sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersekutu dalam doa. Mari kita berdoa. Segala puji, hormat, dan kemuliaan kami naikkan kepadamu ya Bapa. Karena atas pertolongan Tuhan, kami boleh diizinkan untuk masuki hari Tuhan yang baru. Dan biarlah firman yang kami baca dan kami renungkan bersama-sama akan mendasari kehidupan kami sepanjang hari ini. Dan layakkan kiranya kami Tuhan untuk membaca dan merenungkan firman-Mu. Sehingga benar firman itu akan mendasari kehidupan kami. Dan firman itu akan menjadi seluruh langkah kehidupan kami sepanjang hari ini. Terima kasih ya Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan yang pertama dari puji dan janji diambil dari Keluaran 35 ayat yang ke-29. Demikian firman Tuhan. Semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Saya ulangi, semua laki-laki dan perempuan yang terdorong hatinya akan membawa sesuatu untuk segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan. Bacaan yang kedua diambil dari 1 Petrus pasal yang kedua ayat yang ke-5. Demikian firman Tuhan. Biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk membangun suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Saya ulangi, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani bagi suatu imamat kudus, untuk mempersembahkan persembahan rohani yang karena Yesus Kristus berkenan kepada Allah. Bapak, Ibu, dan Saudara yang terkasih di dalam Tuhan, dari bacaan yang pertama, Tuhan Allah memerintahkan kepada Musa untuk membangun bait Allah, untuk membangun ruang maha kudus, dan bagaimana bangsa Israel yang adalah bangsa pilihan Allah, baik laki-laki maupun perempuan, semua tergerak hatinya untuk membawa persembahan kepada Tuhan. Dan biarlah segala pekerjaan yang diperintahkan Tuhan kepadanya, bangsa itu melakukan perintah Tuhan. Bangsa itu bergerak karena mereka melakukannya, melakukan perintah Tuhan, membawa sesuatu kepada Allah dalam membangun pembangunan bait Allah secara fisik. Allah telah merencanakan segala sesuatu bagi umatnya. Allah yang merancangkan segala sesuatu untuk rumah rohani, untuk tempat beribadah bagi umat yang mengaku percaya kepadanya. Melalui Musa dalam bacaan kita dari Keluaran 35 ini, Tuhan memerintahkan kepada Musa. Musa melakukannya. Musa mendengar perintah itu dan melakukannya. Tidak hanya mendengar, tapi Musa melakukan dengan melakukan gerakan kepada bangsa umat pilihan Allah. Bersama-sama dengan orang-orang kudus, umat Israel waktu itu membawa segala sesuatunya untuk pembangunan fisik bait Allah yang dirancangkan dan direncanakan oleh Allah itu sendiri, yang diberkati oleh Tuhan. Bapak, Ibu, dan Saudara yang diberkati oleh Tuhan,
Dari bacaan yang kedua dari 1 Petrus 2 ayat yang kelima ini, biarlah kamu juga dipergunakan sebagai batu hidup untuk pembangunan suatu rumah rohani. Dalam bacaan yang lain kita mendengar bahwa Tuhan Yesus adalah batu penjuru. Batu penjuru yang dibuang, tapi dialah yang menjadi dasarnya. Batu penjuru adalah batu yang terbuang, batu yang dibuang, batu yang tidak dipakai. Tapi melalui batu itu sendiri akan menjadi dasar. Dasarnya di dalam Kristus Yesus. Dalam bacaan kita bahwa kita juga sebagai batu hidup. Kita juga sebagai batu hidup dalam bacaan Petrus ini. Kita diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup. Kita yang sebagai orang yang mengaku percaya kepada Kristus, kita adalah batu-batu yang hidup. Bukan hanya sebagai batu, seperti batu yang kita lihat, tidak seperti itu. Batu yang kita lihat, yang hanya bertumpuk-tumpuk mungkin. Seperti si Petrus ini yang adalah seorang nelayan pada waktu itu. Banyak mungkin melihat batu-batu di sekitaran pinggiran pantai. Batu-batu itu bertumpuk-tumpuk mungkin di pinggir pantai, tapi dia tidak berguna. Tetapi kita yang diumpamakan sebagai batu-batu yang hidup. Batu-batu yang hidup ini tidak seperti batu itu, batu yang beneran itu yang bertumpuk. Tapi batu itu yang bergerak, hidup, tidak. Tapi kita diumpamakan sebagai batu yang hidup. Kalau batu hanya berdiri sendiri dan ditumpuk-tumpuk begitu saja, dia tidak akan menjadi kuat. Tapi batu itu seperti tukang bangunan, batu yang saling berkaitan, yang diikatkan dan dieratkan akan menjadi batu yang kokoh. Seperti sebuah bangunan yang dibangun di atas dasar batu. Dasarnya adalah batu penjuru itu sendiri, yang adalah Tuhan Yesus. Kita yang dibangun yang di atas dasar batu, di atas dasar Kristus Yesus akan menjadi kokoh. Kita yang di atasnya harus bertumbuh dan berkembang. Batu yang di atas dasar Kristus adalah batu-batu yang hidup. Kita sebagai batu yang hidup, kita boleh mempersembahkan kehidupan kita. Kita mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang kudus, yang harum, yang berkenan kepada Allah. Kita tidak hanya mempersembahkan harta yang kita miliki kepada Tuhan, tapi kita mempersembahkan hidup kita kepada Tuhan. Kita mempersembahkan keahlian yang kita miliki kepada Tuhan untuk pembangunan rohani jemaat Tuhan yang di atas dasar batu penjuru itu sendiri. Marilah Bapak Ibu, Saudara dan saya mulai belajar. Batu-batu yang hidup adalah orang-orang yang percaya kepada Kristus. Mari kita belajar untuk sama-sama bekerja di ladang Tuhan. Kita bersama-sama bekerja di ladang Tuhan. Kita bersama-sama membangun tubuh Kristus. Kita bersama-sama saling menguatkan satu dengan yang lainnya. Kita saling mendoakan. Kita ada dalam pergumulan jemaat kita. Mari kita saling tolong-menolongan. Kita menanggung beban yang kita miliki. Pasti akan diberkati oleh Tuhan. Dan biarlah melalui bacaan kita pada pagi hari ini, kita boleh mempersembahkan kehidupan kita sebagai persembahan yang rohani kepada Kristus dan yang berkenan kepada Allah. Karena Allah yang merancangkan kehidupan kita, Allah yang akan memberkati sekalipun kita kecil, tetapi kita akan menjadi besar karena Dia.
Segala yang kita lakukan adalah untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bukan untuk kesombongan yang kita hidup ini. Tapi adalah hidup kita untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Dan biarlah firman Tuhan pada pagi hari ini akan menguatkan kehidupan beriman kita kepada Dia. Mari kita belajar mempersembahkan yang terbaik untuk Tuhan. Karena Dia melihat hati seorang hambanya. Apakah kita sudah mempersembahkan yang terbaik untuk Dia, untuk pelayanan gerejanya, untuk pelayanan dan rancangan Tuhan di muka bumi ini. Karena Dia yang setelah terlebih dahulu memberkati Bapak, Ibu, Saudara, dan saya dalam kehidupan kita. Demikian firman yang boleh kita dengarkan bersama-sama pada pagi hari ini. Dan saya memberikan judul renungan, berikan yang terbaik untuk Dia. Puji Tuhan. Amin. Mari kita berdoa. Kami mengucap syukur kepadamu ya Bapa atas perenungan firman Tuhan pada pagi hari ini. Dan benar ajarkan kami untuk boleh mempersembahkan kehidupan kami. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk pelayanan gereja Tuhan. Kami boleh mempersembahkan yang terbaik untuk pembangunan rohani jemaat Tuhan. Dan semua yang kami miliki boleh kami persembahkan kepadamu ya Bapa. Karena Engkau yang telah terlebih dahulu memberkati kami. Demikian permohonan kami ya Tuhan. Dan biarlah sepanjang hari ini Tuhan, Engkau beracara dalam kehidupan kami. Dan segala sesuatu yang kami lakukan Tuhan, biarlah berhasil bersama-sama dengan Engkau. Demikian permohonan kami ya Bapa, yang kami naikkan di dalam satu nama, Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Tuhan kiranya memberkati pelayanan kita sepanjang hari ini. Tuhan Yesus memberkati.